Kalian pasti nggak asing dengan mobil satu ini. Mobil yang saking unik dan lucunya, sampai-sampai kalau ini mobil melintas di jalan, pasti auto jadi pusat perhatian cuy. Karena desain bodinya yang anti mainstream, membuat pandangan mata pengguna jalan lain seperti nggak bisa teralihkan dari ini mobil. Mobil ini, nama aslinya adalah Volkswagen Type 1, tapi lebih dikenal dengan nama Volkswagen Beetle, dan di Indonesia sendiri, ini mobil biasa dipanggil VW Kodok. Nah, di video kali ini, kita akan bahas sejarah dari VW Beetle atau VW Kodok ini, dari yang awalnya merupakan ide salah satu orang paling dibenci di muka bumi, jadi salah satu mobil yang paling laris sepanjang sejarah. Nah, biar nggak kelamaan dan nggak penasaran, langsung aja ke pembahasannya. Cerita dimulai di masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana saat itu Jerman dalam kondisi yang sangat memprihatinkan cuy. Karena udahlah kalah perang, rakyatnya jatuh miskin, masih harus bayar ganti rugi biaya perang ke negara yang menang perang pula. Singkat cerita, pada tahun 1933, Jerman kemudian punya kanselir baru pada waktu itu, yaitu Bapak Kumis Kotak yang gagal di kelas seni tapi sukses di dunia politik, di mana janjinya kepada rakyat Jerman adalah mengembalikan kejayaan Jerman seperti sedia kala. Untuk melaksanakan janjinya tersebut, Bapak Kumis Kotak dibantu dengan anak organisasi partainya, yaitu Kraft-Durst-Fried atau KDF, lalu membuat beberapa program yang salah satu programnya ada di bidang otomotif, di mana dia membangun Reichsautobahn, yaitu jaringan jalan raya di Jerman yang jadi cikal bakal dari autobahn, dan membuat mobil yang mampu dibeli semua kalangan dan diberi nama mobil rakyat, atau kalau di bahasa Jerman bilangnya Volkswagen. Untuk mobil rakyat ini, dia pengen punya mobil yang cukup untuk satu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Konsumsi BBM-nya di angka 7 liter per 100 km, top speed-nya harus mencapai 100 km per jam, dan bahan bakunya harus mudah didapat agar harga jual ini mobil nantinya bisa murah dan bisa dibeli semua kalangan. Pak Kumis Kotak lantas menugaskan salah satu simpatisan partainya yang jago dalam membuat mobil, yaitu Ferdinand Porsche, untuk mendesain mobil hasil pemikirannya ini. Porsche dan timnya lantas memberi desain dan prototip awal dari mobil rakyat alias Volkswagen ini, yang diberi nama Type 60 dengan 2 model bodi, yaitu cabriolet sama sedan, dan dibekali mesin boxer 1100 cc 4 silinder berpendingin udara yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 24 horsepower. Setelah melalui beberapa pengetesan dan penyempurnaan dari tahun 1934 sampai 1937, akhirnya Volkswagen Type 1 alias VW Beetle pun lahir cuy. Setelah model Volkswagen Type 1 ini dites dan di-approve sama Bapak Kumis Kotak, pabrik pembuatan Volkswagen Type 1 ini pun kemudian dibangun di dekat daerah bernama Vollersleben. Tapi belum juga ini mobil diproduksi massal, pabrikan otomotif asal Cekoslovakia, yaitu Tatra, menuduh kalau Porsche itu plagiat alias ngejiplak produk mobil mereka, yaitu Tatra V570, dan menuntut ganti rugi ke Porsche. Porsche dan tim sendiri sebenarnya punya alasan untuk menolak tuduhan dari Tatra ini, karena sebelum ngedesain Porsche Type 60 yang kemudian jadi Volkswagen Type 1 ini, Porsche dan tim sebelumnya udah pernah ngedesain mobil yang modelnya mirip, yaitu Porsche Type 12, Type 30, dan Type 32. Tapi kayaknya Porsche nggak perlu ambil pusing, karena Volkswagen adalah idenya Bapak Kumis Kotak. Jadi ketika Tatra nuduh Porsche plagiat produknya, itu sama aja kayak Tatra nantangin Bapak Kumis Kotak. Ente Tatra, Anda salah pilih lawan. Karena tuduhan Tatra inilah, Bapak Kumis Kotak lantas mengerahkan pasukannya untuk menyerang Cekoslovakia dan menduduki pabriknya Tatra. Setelah pabriknya Tatra sudah diduduki, Tatra pun akhirnya disuruh Bapak Kumis Kotak untuk fokus bikin truk dan mesin berat lainnya saja dan meninggalkan produksi mobil pribadinya. Lanjut ke Volkswagen Type 1, setelah urusan dengan Tatra selesai dengan cara ancaman langsung ini, entah kenapa Pak Kumis Kotak bukannya fokus ke pembangunan dalam negerinya dulu, malah nafsu buat memulai Perang Dunia Kedua. Padahal pabrik produksi Volkswagen Type 1 juga belum jadi 100% tuh. Dan karena Perang Dunia Kedua sudah dimulai, Volkswagen yang harusnya adalah mobil untuk rakyat malah dijadiin mobil perwira militer cuy.
Nah, kita langsung ke ending Perang Dunia Kedua aja, di mana untuk kedua kalinya Jerman kalah perang karena strategi Pak Kumis Kotak yang sok ngide, di mana dia sok-sokan nantangin Amerika di front barat setelah Jerman berhasil menginvasi negara sekutu Amerika di dataran Eropa, dan dengan santainya nyerang Uni Soviet di front timur, padahal udah bikin perjanjian damai. Ditambah lagi kondisi di pusat, di mana dia dengan santainya mencatin jenderal-jenderal yang sudah pasti berpengalaman di dunia perang, hanya karena beda pendapat dengan dia dan ngendaliin seluruh pasukan Jerman sendirian. Hancur dah tuh Jerman, kena gempur dari berbagai sisi, termasuk pabrik Volkswagen yang belum 100% rampung tadi ikutan hancur kena serangan udara sekutu. Tapi untungnya, serangan udara sekutu ini cuma ngancurin bangunannya doang, sedangkan mesin lain produksinya masih utuh. Tapi kepemilikan Volkswagen lalu diambil alih oleh tentara Inggris agar bisa dikelola oleh pabrikan otomotif asal Inggris. Niatnya sih begitu, tapi setelah pabrikan otomotif Inggris pada nggak mau mengelola Volkswagen, kepemilikan Volkswagen lalu dikembalikan ke pemerintah Jerman Barat. Dan pemerintah Jerman Barat kemudian menunjuk eksekutif Opel, yaitu Heinrich Nordhoff, untuk mengelola Volkswagen ini. Perlahan namun pasti, pabrik Volkswagen pun dibangun ulang, dan kawasan sekitar pabrik kemudian dinamakan Wolfsburg. Produksi Volkswagen Type 1 alias VW Beetle pun mulai dipacu, dan penjualan VW Beetle juga bisa dibilang sangat laris di dataran Eropa, karena ini mobil sudahlah murah, irit BBM, dan kalau rusak, perbaikannya gampang. Sangat cocok untuk negara-negara yang terdampak perang, karena memang kondisi ekonomi setelah perang yang belum pulih sepenuhnya. Penjualan VW Beetle yang laris ini juga membantu memulihkan perekonomian Jerman itu sendiri, yang sudah pasti hancur lebur setelah kalah perang lagi. Dan untuk memacu penjualan VW Beetle agar jauh lebih cuan lagi, Volkswagen mengambil langkah yang sangat gambling banget, yaitu mencoba menjual VW Beetle di negara yang hobi banget perang, tapi kondisi dalam negerinya masih makmur, aman, jaya, sentosa, karena kalau negara ini perang, pasti perangnya di negara orang lain. Sudah tahu negara apa yang saya maksud? Ya betul, negara yang saya maksud adalah Amerika Serikat cuy. Menjual VW Beetle ke Amerika Serikat bisa dibilang gambling, karena udahlah ini mobil power mesinnya kecil, top speednya bisa dibilang masih lambat untuk jalanan Amerika, karena 100 kpj kalau dikonversi ke mil per jam, palingan cuma dapat 60 mil per jam lebih dikit. Ditambah penilaian negatif dari sebagian warga AS, karena ini mobil diproduksi oleh lawan Amerika itu sendiri, yaitu Jerman, yang tergabung dalam blok poros bareng Jepang. Italia nggak usah dianggap men, beban tim dia. Dengan beberapa poin barusan, kemungkinan besar bakal sulit menjual VW Beetle di Amerika Serikat. Tapi di luar ekspektasi, penjualan VW Beetle bisa dibilang cukup laris, bahkan sejak pertama kali mobil ini menginjakan bannya di tanah Amerika Serikat pada tahun 1950. Hal ini karena warga Amerika Serikat menyadari kelebihan VW Beetle tadi, yaitu murah, irit BBM, gak gampang rusak, dan kalau sekalinya rusak, perbaikannya gampang. Dan untuk mengikuti perkembangan pasar, pada tahun 1951, VW Beetle mendapat upgrade di mana karbunya diganti dengan karbu Solex yang bikin power mesin naik jadi 30 horsepower. Lalu di tahun 1952, desain kaca belakang diganti dari yang awalnya kebelah dua dirubah jadi menyatu. Dan di tahun 1954, cc mesinnya dinaikin jadi 1200 cc yang bikin power mesinnya naik jadi 36 horsepower. Dengan beberapa upgrade ini, penjualan VW Beetle jadi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 1955, VW Beetle telah berhasil terjual sebanyak 1 juta unit di seluruh dunia dan masih terus meningkat. Kemudian di tahun 1958, VW Beetle mendapat facelift kedua di mana kaca belakangnya digedein. Lalu di tahun 1960, mesinnya dicuning ulang untuk menaikkan powernya dari yang awalnya 36 horsepower naik jadi 40 horsepower. Oh iya, masih ingat tentang gugatan Tatra ke Ferdinand Porsche di awal video tadi? Pada akhirnya, Volkswagen ngasih ganti rugi sebesar 1 juta Deutschmark ke Tatra pada tahun 1965. Mungkin untuk meminta maaf karena dulu penyelesaian masalahnya pakai cara ancaman kali ya. Atau mungkin tuntutannya masih berlanjut dan justru malah nambah karena kelakuannya Pak Kumis Kotak dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Bisa jadi begitu sih. Oke, balik lagi ke VW Beetle. Di tahun 1966,
cc mesinnya dinaikin lagi jadi 1300 cc yang bikin power mesinnya naik jadi 50 horsepower, dan di tahun berikutnya cc mesinnya dinaikin lagi jadi 1500 cc yang bikin power mesinnya naik jadi 53 horsepower. Ya, sepertinya insinyur Volkswagen tahu betul satu-satunya permasalahan VW Beetle ada di power mesinnya. Makanya mesinnya dikorek terus. Dan pada tahun 1970, sekali lagi mesin VW Beetle dinaikin cc-nya jadi 1600 cc yang bikin power mesinnya naik jadi 57 horsepower. Begitu populernya VW Beetle ini, sampai-sampai ini mobil jadi tokoh utama di film yang kemungkinan besar kalian udah pernah nonton salah satu sequelnya di TV yang judulnya nggak lain dan nggak bukan adalah Herbie. Gue bilangnya sequel karena memang sebelum Herbie yang biasa kita lihat di TV, sudah ada beberapa seri dari Herbie ini yang lebih dulu rilis cuy. Karena sudah tampil di film dan beberapa kali upgrade mesin sama facelift tampilan, menjadikan popularitas VW Beetle makin bertambah lagi, sampai di tahun 1972, penjualan VW Beetle menyentuh angka 15.007.034 unit. Angka ini bukan angka sembarangan cuy. Karena angka ini adalah jumlah keseluruhan dari Ford Model T yang terjual ke seluruh penjuru dunia dan jadi mobil paling laris sepanjang sejarah sebelum disalip sama VW Beetle karena penjualan VW Beetle masih terus bertambah. Sayangnya, penjualan ini mobil sudah kelihatan menurun sejak tahun 70-an yang bikin Volkswagen akhirnya menghentikan produksi VW Beetle di pabrik Volkswagen pusat yang ada di Wolfsburg pada tahun 1974. Untuk kemudian fokus ke model pengganti VW Beetle, yaitu VW Golf. Setelah pabrik Volkswagen di Wolfsburg berhenti membuat VW Beetle, perlahan namun pasti, pabrik-pabrik Volkswagen di tempat lain juga ikut menggantikan produksi VW Beetle, kecuali di Brazil sama Meksiko, di mana di negara ini, penjualan VW Beetle masih sangat laris karena keekonomisan dan keiritan mobilnya, yang bikin di Meksiko dan Brazil, VW Beetle masih diproduksi sampai tahun 2003. Dari awal VW Beetle diproduksi pada tahun 1939, di mana ini mobil awalnya digunakan sebagai mobil dinas perwira militer Jerman, sampai akhirnya beneran jadi mobil rakyat dan dihentikan produksinya pada tahun 2003, Volkswagen Type 1 alias VW Beetle atau VW Kodok telah berhasil terjual kurang lebih sebanyak 21,5 juta unit di seluruh dunia, yang bikin VW Beetle jadi mobil paling laris sepanjang sejarah, sebelum disalip sama mobil-mobil ekonomis lainnya macam Corolla atau Civic. Setelah beberapa tahun VW Beetle berhenti diproduksi, sepertinya Volkswagen menyadari bahwa menghentikan produksi VW Beetle adalah sebuah kesalahan. Jadi pada tahun 1998, Volkswagen meluncurkan VW Beetle generasi terbaru yang jauh lebih unyu-unyu ketimbang VW Beetle generasi lama. Bahkan saking unyuknya ini mobil, sampai-sampai di film Herbie yang rilis tahun 2005, mobil ini kena cipok VW Beetle generasi lama. Selain lebih unyu, VW Beetle generasi terbaru ini juga lebih bertenaga ketimbang VW Beetle generasi lama dengan variasi mesin yang lebih beragam, yaitu mesin bensin mulai dari 1400 sampai 2300 cc dan mesin diesel 1900 cc. Selain mengeluarkan versi reguler, Volkswagen juga pernah mengeluarkan VW Beetle generasi terbaru versi limited edition pada tahun 2001 yang diberi nama VW Beetle RSI, di mana mobil ini cuma diproduksi sebanyak 250 unit saja dan dibekali mesin 3200 cc V6 dengan output sebesar 220 horsepower yang disalurkan ke semua roda alias penggerak all-wheel drive. Dikarenakan peraturan emisi gas buang yang makin tahun makin diperketat, akhirnya pada tahun 2005, Volkswagen menyeting ulang mesin VW Beetle generasi baru ini biar bisa lolos standar emisi gas buang terbaru, sekaligus melakukan facelift pertama pada mobil ini dengan merubah tampilan bumper depan. Lalu di tahun 2011, mobil ini dapat facelift lagi, di mana bagian atapnya dibuat agak datar agar tampilan VW Beetle generasi baru ini lebih mendekati VW Beetle generasi lama. Untuk mesinnya sendiri, VW Beetle versi facelift tahun 2011 mendapat tambahan teknologi turbocharged stratified injection atau TSI yang membuat power mesin dan efisiensi bahan bakarnya bertambah sekaligus mengurangi emisi gas buangnya. Kemudian di tahun 2013 muncul lagi VW Beetle Limited Edition
yang diberi nama VW Beetle GSR, di mana modelnya terinspirasi dari VW Beetle Special Edition tahun 1973 yang diberi nama Super Beetle. Mobil ini dibekali mesin berkubikasi 2000 cc dengan tambahan TSI yang powernya menyentuh angka 210 horsepower dan cuma diproduksi sebanyak 3.500 unit saja. Dan pada akhirnya, pada tahun 2016, VW Beetle generasi terbaru ini mendapat facelift terakhirnya, di mana atapnya diturunin dan kaca depan dibikin sedikit lebih tegak, sebelum akhirnya mobil ini benar-benar berhenti diproduksi pada tahun 2019. Sayangnya, penjualan VW Beetle generasi baru ini tidak selaris pendahulunya. Hal ini terbukti dari jumlah penjualannya, di mana sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1998 sampai didiskontinue pada tahun 2019, VW Beetle generasi baru hanya terjual 1, sekian juta unit saja. Sangat jomplang kalau dibandingkan sama pendahulunya yang penjualannya mencapai 21,5 juta unit plus. Beberapa faktor yang mungkin jadi penyebab penjualan VW Beetle generasi baru ini sangat jauh bedanya jika dibandingkan sama VW Beetle generasi lama. Selain karena sudah banyak mobil-mobil pesaing yang harganya sama atau bahkan lebih murah ketimbang VW Beetle generasi baru ini, baik yang sama-sama berasal dari Volkswagen atau produsen mobil lainnya, Volkswagen juga pernah kena skandal emisi gas buang yang otomatis berdampak pada penjualan mobil-mobil Volkswagen, termasuk VW Beetle generasi baru ini. Tapi mengesampingkan perbedaan jumlah penjualan antara VW Beetle generasi baru dan generasi lama, dari sejarah VW Kodok ini kita bisa belajar bahwa bahkan orang yang selalu di-framing sebagai orang jahat sampai dia jadi salah satu orang paling dibenci di dunia pun juga bisa meninggalkan sebuah warisan yang positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Seperti mobil rakyat alias Volkswagen ini yang merupakan buah pemikiran dari Pak Kumis Kotak yang bisa diterima banyak orang, menjadi simbol cinta dan perdamaian, sekaligus meninggalkan kesan maupun kenangan indah bagi banyak orang.